Jadi dia bahkan sampai sekarang, ya kan, dia di surga itu masih menggunakan tubuh kemuliaan, ya kan? Dan dia sekarang menjadi imam dan raja gitu. Artinya bahwa ketika diberikan tubuh kemuliaan, dia masih 100% manusia gitu. Karena kenapa? Ya kan? Karena kita keyakinan kami bahwa Yesus itu bukan hanya Tuhan, tetapi Yesus itu juga adalah manusia 100% juga Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan itu bisa menjadi manusia? Makanya Tuhan harus mengosongkan dirinya. Jadi dia nggak menggunakan kealahannya sama sekali. Tuhan sama sekali selama perjalanannya di atas muka bumi. Karena memang yang Iya, bermasalah setelah tugasnya selesai, Pak, maksudnya setelah tugasnya selesai. Kan biasanya jadi ya, bahan perdiskusian kan, dia datang sampai disalib kan gitu. Nah, bagaimana setelah dia bangkit gitu? Apakah dia masih dikatakan juga 100% manusia? Tapi kan barusan Bapak bilang juga, iya dia masih manusia kan gitu ya. iya, iya. Tapi diberikan tubuh kemuliaan gitu. Iya, tubuh kemuliaannya itu kan insani juga kan? Iya, benar. Hmm. Jadi Ya, ya gimana coba? memang ini kan kalau kita membicarakan sesuatu yang ilahi gitu, ya kita hanya sebatas bagaimana pemahaman kita tentang sesuatu yang tidak terbatas. Yang kita sedang Ya, membicarakan yang kita yang jangan terbatas. ilahinya berarti Pak, khusus kemanusiaannya aja Pak. Iya, iya, kemanusiaannya. Dan sampai sekarang ketika dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu kan dia tetap menggunakan manusianya itu. Karena memang manusianya itu memang harus, karena ketika Allah datang ke dalam dunia, maka dia harus mendapatkan tubuh. Itu kan tubuh gitu, tubuh sehingga bisa kelihatan, sehingga dia harus melalui kandungannya dari Maria, ya kan? Iya, Tapi setelah masih itu dikatakan makanya anak manusia berarti ya Pak ya? iya. Iya, statusnya tetap masih anak manusia ya? Jadi kita nggak ini, jadi statusnya kalau kita melihat di dalam kejadian itu, di sana juga sudah dinubuatkan bahwa baiklah kita, itu berarti kan memang Tuhan itu maaf Pak, jangan ke kejadian lah. Kita malah jadi mundur. Kita ke wahyu aja gitu. saya cuman mau menunjukkan itu, menjelaskan bahwa apa namanya, ketritunggalannya itu bukan hanya bukan orang, tapi memang dari dulunya kata kita itu kan sudah ada. Jadi Bapa, ada Anak dan Roh Kudus gitu kan. Iya, tapi kan dulu belum ada 100% manusia kan dalam keyakinan Bapak kan sebelum Yesus turun ke dunia. Ya. Nah, udah oke, kita itu nggak usah kita bahas. Berarti sekarang yang kita bahas itu tentang bagaimana kemanusiaan Yesus ketika sekarang dia sudah terangkat ke surga itu, Pak. Iya, iya. Kan gitu. Saat ini kan dia tetap statusnya masih sebagai anak manusia kan ya? Iya, bukan anak manusia, tapi memang dia itu seperti tubuh yang digunakan dia di bumi untuk pengampunan dosa. Dan dia bangkit menggunakan tubuh kemuliaan. Bukannya anak manusia? Iya, memang dia anak manusia gitu kan. Iya, makanya statusnya tetap masih sebagai anak manusia. Tapi kan dia udah di surga gitu kan. Jadi dia mengambil anak manusia karena dia punya tugasnya gitu kan. Tapi setelah dia ke sana gitu, nah kan dia sudah di samping kanan Allah Bapa. Maka dia itu baru mendeklar dirinya, karena memang di ayat-ayat kan dia tidak membicarakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan gitu kan. Makanya di wahyu itu baru dia ini apa namanya, menunjukkan bahwa dia itu adalah Allah, Tuhan gitu kan. Duh, saya lupa lagi itu di Wahyu atau di mana ya, itu anak manusia akan turun bersama malaikat berlaksa-laksa, itu kalau nggak salah di Wahyu ya? Iya, iya. Iya, makanya statusnya masih tetap anak manusia saya bilang. Jadi dia belum menghilangkan status ibunya. Kalau anak manusia kan berarti larinya ke Maria kan? Gini, jadi oke lah. Ini kan kita omong kalau secara natural, ya oke ya, natural. Karena memang harus ada yang bisa menampung, artinya ada yang kandungan yang bisa dipakai oleh Tuhan, yaitu Maria gitu kan. Kita tidak bisa terlepas dari sana.
Itu Iya secara Pak, natural. maksudnya ketika dia di surga dan turun lagi, dia dibilangnya masih tetap anak manusia gitu. Nah, kalau dibilang tetap anak manusia, berarti manusia larinya kan ke Maria, walaupun dia sudah terangkat ke surga gitu loh Pak. Gitu. Jadi uh, memang ini susah dipahami sih sebenarnya oleh teman-teman sih, karena apa namanya, sesuatu yang apa ilahi itu kan kita nggak bisa benar-benar, yang kita terbatas itu kan, kita terbatas di dalam memahami. Tetapi dari apa yang sudah dituliskan gitu, yang pasti bahwa dia itu adalah Tuhan gitu. Karena kalau dia cuman dia adalah Tuhan itu kan, jadi kalau dia Pak bisa teman- fokus nggak Pak? Yang namanya anak ilahi kan tadi sulit dijelaskan, makanya kita fokus di anak manusianya aja sebagai manusia gitu. ya, Biar tidak repot. jadi jadi gimana? Waalaikumsalam. Ustadz Menjelaskan Ali, tentang anak manusianya. Ibu Rahma, Ya, siap. pengamat debat. Jadi Salam apa sehat hubungannya? selalu dan Bang Simon. Gimana? Maksudnya terus apa hubungan sama Maria gitu maksudnya? Enggak, saya tidak akan membahas ke Marianya. Maksudnya ketika dia dikatakan anak manusia, maka statusnya Yesus walaupun sekarang di sebelah kanan Bapa, tetap statusnya sebagai anak Maria gitu. Saya tidak akan mundur lagi ke Marianya, enggak gitu. Tidak akan ke sana. Nah, bahkan sekarang ketika masih dikatakan anak manusia, sebagaimana ketika dia masih di dunia juga sebagai manusia, tetap dia itu kan di surga, walaupun sekarang di surga, tetap dia punya Tuhan kan? Iya. Bener nggak Bang Pak? Simon, saya Oke, silakan. iya saya mau sedikit nanya nih. Kebenaran saya lagi duduk di. Bang Lurus biar diberesin dulu. Ya, Bang mangga. Ya, mangga. Ya, sekarang kan Yesus di surga. Nah, sementara masih dibilang juga sebagai anak manusia. Yesus tetap punya Tuhan di surga kan Pak? Halo? Tadi suaranya kepencet belum sempat buka gitu. Jadi Yesus itu 100% itulah Tuhan, dan juga dia juga adalah manusia, karena memang harus melalui tubuh manusia, itu dosa ditimbangkan. Jadi ya dia itu adalah Tuhan, dan dia juga adalah manusia 100% gitu, nggak ada yang kurang, sehingga dia juga merasakan sakit dulu, merasakan sedih ya waktu di atas bumi gitu kan. Tapi Iya Pak, setelah- kita jangan ngomongin di dunia lagi. Tadi kan Bapak sudah meyakini juga dan sepakat bahwa walaupun Yesus sudah terangkat ke surga, dia tetap sebagai anak manusia, dan bahwa dia juga punya Tuhan juga kan di sana. dia sebagai manusia gitu kan. Mm-mm. Dia sebagai manusia 100% itu juga masih digunakan itu manusia, karena memang tubuh yang di bumi itu dilahirkan dari Maria, ya kan, tubuh darah dan daging itu diubah dan kemudian dia naik ke surga, dan dia masih menggunakan tubuh manusia, dan dia juga adalah Tuhan gitu. Gimana? Oh, jadi dia sudah seutuhnya Tuhan sekarang. Iya. Dan dia juga manusia. Iya, walaupun di surga sama kan seperti di bumi, tetap dikatakan sebagai manusia selain Tuhan. Kalau Iya. Tuhannya kan sulit dijelaskan katanya. Benar. Nah, kita fokus aja di bagaimana kemanusiaannya Iya. biar kita tidak terlalu sulit menjelaskannya. Ya, siap, manusia. Iya, sebagai manusia kan dia sekarang di surga sebagai manusia, tetap dia punya Tuhan kan di sana. Dia punya Tuhan, dia nggak punya Tuhan, dia tuh Tuhan, paham nggak? Makanya dengar loh, maksudnya udah keyakinan kayak bahwa Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Jadi Yesus tuh nggak punya Tuhan lagi gitu kan, paham? Loh. Berarti seolah Yesus itu manusia yang nggak membawa bagian dari ketuhanannya, itu maksudnya Bapak kan gitu. Saya pernah baca gini Pak, di Wahyu 3 itu. Kan kalimatnya begini, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guruku di dalam bait suci Tuhanku. Itu kata Yesus. Di Wahyu itu kan dia sekarang sudah di surga kan? Iya. Iya, walaupun berarti dia tetap punya Tuhan. Dia bilang bait suci Tuhanku. Atau di situ yang berkata Tuhan berkata kepada Tuhan yang lainnya.
Kenapa? Iya, ketika Yesus bilang bahwa di dalam bait suci Tuhanku, Ya, ya. apakah yang berkata itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Ya, dia kan berbicara sebagai manusia. Makanya saya bilang ada dua bagian yang tidak diterima oleh saudara-saudara yang ada di Rom, saudara Muslim adalah ketuhanannya Yesus kan. Nah, Yesus ketika dia berbicara itu dia berbicara menggunakan manusianya sehingga dia mengatakan akan dudukkan bersama Tuanku gitu. Jadi dia tuh menjadi pola bagi manusia gitu. Jadi kalau dia udah di sana ya sudah itu manusia yang percaya pasti ke sana kan dia menyiapin tempat kita di surga gitu. Iya Pak, di surga Yesus sekarang tetap punya Tuhan, makanya dia bilang di bait suci Tuhanku. Ya, dia punya Tuhan karena dia berbicara sebagai manusia gitu kan. Ada bagian-bagian Iya, manusia digunakan, walaupun ada dia di surga kan. ketuhanannya. Dia datang sebagai raja kan, raja. Dan Yesus itu raja di atas segala raja, berarti kan Tuhan gitu kan. Berarti dia berbicara pada bagian ketuhanannya gitu. Nah, ya kan karena Oke, Tuhan berarti itu Tuhan kan nggak bisa kelihatan gitu. Tetapi di dalam setiap segala sesuatu yang tidak kelihatan itu dipenuhi di dalam dirinya Yesus gitu. berarti di sebelah kanan Bapak itu benar ada dua ya. Pertama Yesus, kedua Bapak ya. Iya. Yesus yang sebagai anak, masih ada kemanusiaannya juga, memiliki Tuhan Iya. yaitu Bapak gitu. Betul. Oh, ya udah. Ya. Kalau memang itu Yesus punya Tuhan walaupun dia di surga. Ya. Jadi ya kan sudah dijelasin kan karena dia manusia dia tetap menunjukkan karena dia menjadi imam sekarang itu kan. Jadi barang siapa mau kepada Tuhan harus melalui Yesus yang adalah iman Yesus. Jadi contoh tadi kita kenapa kita kan kayak Yerusalem sana harus semuanya seperti teman-teman karena Yesus berkata bahwa Allah itu adalah roh gitu. Barang siapa menyembah dia. Jadi kita tidak langsung ke suatu tempat lagi seolah-olah Tuhan tuh hanya ada di sana, nggak ada di Indonesia gitu. Tuhan ada di rumah. Tempat suci. Jadi nggak apa-apa kita buat dosa aja lah nanti ke tempat suci ke Yerusalem berdoanya enggak. Tapi ketika Yesus mengatakan bahwa Allah itu adalah roh, barang siapa menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya di mana saja, mau di mana aja itu menjadi tempat yang kudus kalau orang yang berdoa di sana. Bapak kan di surga, Pak. Ya? Iya, Bapak di surga. Bapak yang roh itu di surga kan? Iya. Bapak yang roh itu kan di surga, kan Bapak yang di surga. Iya betul. Terus masalahnya di Iya. Hah? Iya, nggak gimana sih, maksudnya harus tahu konsepnya dulu, paham dulu bahwa Yesus itu adalah manusia dan juga dia adalah Tuhan, gitu kan? Jadi teman-teman tinggal memahami aja ketika dia berbicara tentang Bapa, memanggil Bapa, berarti dia sedang berbicara tentang kemanusiaannya gitu. Dan itu menjadi pola bagi para murid dan para orang-orang yang percaya gitu kan. Iya, walaupun dia udah di surga gitu loh. Kan tadi poinnya ketika membacakan Wahyu kan posisi Yesus kan udah di surga, Pak. Yes, betul. Iya, tetap dia masih punya Tuhan yaitu Bapa gitu. Udah paham belum tadi udah jelasin? Iya, udah paham. Ada dua Tuhan. Pertama Yesus yang duduk di samping kanan Bapa. Ya. Kan gitu. Yang sebagai masih ada kemanusiaannya. Ya, ada kemanusiaannya karena yang dia nampakin diri kepada para murid, nampakkan diri ke Yerusalem itu menggunakan tubuh itu sekarang ada di surga. Dia juga akan datang gitu. Iya, kemanusiaan Yesus juga kan sekarang di sana di surga kan, Pak? Iya, benar. Dengan menggunakan tubuh kemuliaan. Dengan menggunakan tubuh kemuliaan itu dia di surga sekarang bersama Bapa gitu. Telepon orang lagi semua. Ya. Oke. Makanya kan Bapa di surga, Yesus di surga kan gitu. Oke. Ya, benar. Ya, lanjut gimana? Bapak bisa dilihat nggak, Pak? Ya. Ada yang bisa melihat Bapak nggak, Pak? Dia Bapak itu adalah roh gitu. Kita nggak bisa lihat Bapak. Tapi kehadirannya itu kan kita bisa rasakan itu. Yang lain ada yang bisa ngelihat nggak? Mungkin malaikat atau Yesus gitu. Ya, apa tuh? Yesus itu Tuhan kok. Melihat Bapak. Oh, lanjut. Pastilah, masa nggak lihat gimana? Iya, berarti tetap bisa dilihat yang roh itu kan ya? Iya.
Kalau kita sudah mati, diberikan tubuh kemuliaan, kita bisa lihat Yesus, kita akan bisa bisa mem- Ih, jangan bisa Yesus, melihat Bapak. bisa. Enggak, Bapak, Pak Simon Ketika termasuk Adam- yang percaya bahwa Allah Bapa itu bisa dilihat atau yang tidak percaya bahwa Allah Bapa itu selamanya tidak bisa dilihat? Saya tanya itu dulu deh. Oke, baik. Kalau saya percaya bahwa selama saya ada di atas muka bumi, saya nggak bisa melihat secara face to face ya. Ingat. Tapi Nanti di surga. setelah kematian saya bisa melihat. Bisa melihat Bapaknya Yesus gitu ya maksudnya ya. Tuhan itu, iya. Karena di surga tuh cuma nyembah aja, memuliakan Tuhan aja. Karena di alam roh itu kita nggak bisa diberikan tubuh kemuliaan, nggak ada makan minum pakai, nggak ada kawin mengawinkan, nggak ada bidadari, nggak ada di sana. Namanya roh, kita nggak Iya. lagi punya darah. Saya sedang tidak memaksa Bapak misal melihat Bapak itu seperti apa, itu tidak ya. Cuman yang saya perlu paham dari Bapak bahwa karena memang kan saya kan belum mati kan, benar kan? Benar. Saya senang Gimana? itu. Pokoknya bagus ini yang lagi Mm-mm. ngomong ini bagus. Saling kita ngomong itu bagus itu. Jadi kita saling menyampaikan kita punya keyakinan kan. Ini baik ya. Oke, lanjut. iya, maksudnya gini, Bapak kan termasuk yang sepakat bahwa nanti ketika di surga Bapak termasuk yang bisa melihat Allah Bapa gitu ya. Iya, iya. Iya, itu keyakinan kami. Karena memang Mana Alkitab melihatnya juga- kalau secara roh kira-kira Ustadz? Kalau secara roh dia melihat gimana itu Iya, kira-kira itu ya? kan roh kan Ya, roh, bisa karena aja lah. roh dengan roh kan bisa. Contoh ketika ini apakah teman-teman percaya nggak ya? Contohnya ketika manusia pertama Adam dengan Hawa diciptakan, ya kan? Allah datang setiap petang, dia datang untuk berbicara sama Adam itu. Walaupun dia menggunakan tubuh loh. Tapi waktu itu belum berdosa, makanya menggunakan tubuh kemuliaan. Setelah berdosa, tubuh kemuliaan diangkat. Makanya Yesus datang mengembalikan itu, gitu. Dan kita sedang dalam proses gitu. Karena memang Ya, kalau- jiwa kita sudah jatuh dalam dosa, kepengen dosa, dan kita Iya. nggak bisa. Iya, maksudnya untuk gini Pak, maksudnya gini, kenapa saya pertanyaan ke sini dulu kan karena kan kadang disanggah bahwa nggak bisa, Bapak itu nggak pernah bisa dilihat karena dia roh gitu kan, nggak ada yang bisa melihat Bapak, yang bisa dilihat itu adalah anak sebagai perwujudan dari Bapak. Tapi kalau Bapak itu memang selamanya tidak bisa dilihat gitu. Ya, bisa dilihat. Nah, Kan makanya tadi kalau bilang Bapak, dia yang menciptakan, kita, pasti dia Tuhan itu kan menciptakan kita, Bapa itu menciptakan kita. Ya pasti kita mati, kita bertemu dengan Bapa. Ngapain kita bertemu dengan Bapa kalau nggak bisa lihat? Bagiannya. Itu apa? ya udah, makanya kalau Bapak yang Ustadz, sepakat katanya bisa Bapak- melihat ya. Ustadz, Hmm? katanya Bapak dan Yesus satu. Kalau begitu pasti beda di sana ya, ada dua. Jadi Ya beda kan, tadi udah bilang Yesus itu di sebelah kanan Bapa. Yesus yang sebagai ada kemanusiaan dan menggunakan tubuh kemuliaan, dan tetap dia masih ada Tuhan Bapa, masih memanggil Bapa itu sebagai Tuhan gitu, sebagai manusianya kan tadi gitu sama Pak Simon. Dua Tuhannya ya Pak ya di sana ya. memang apa ya, kita mau menjelasin. Halo, begini aja sih Bro Alip ini. Ya Pak. Kok gitu-gitu aja pertanyaannya. Oh, pertanyaannya mestinya gimana? Ya gini Bro Alip ya. Di agama Anda saya dengar ada itu level-level apa ya, ilmu ya, mulai dari syariat hingga marifat. Yang paling tinggi itu adalah marifat ya kan. Nah, perjanjian baru itu ilmu marifat loh. Karena di sana ada aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Nah, marifatnya yang Itu- pernah saya dengar di Islam itu seperti Siti Jenar. Ya, Yesus Allah juga ada dalam Bapa, aku, Pak. aku dalam Yesus Allah, juga, begitu. murid-murid Seharusnya juga, Pak, Anda dalam- beranjak ke sana, Pak. Bro Alip. Murid-murid juga Pak dalam Yesus, murid-murid. Apakah dia juga termasuk? tuh, Bukan ini murid-muridnya? saya membahas tentang pola pikir ya. Artinya Anda itu hanya di level syariat saja ini bicara. Itu gak ada gunanya, Bro. Oh, jadi nggak ada guna. Ya gak ada guna dong. Syariat untuk berdebatan Oh. aja itu syariat. Nggak ada guna Pak Simon.
Maksudnya pola pikir Anda itu, Anda kan Muslim. Nah, di Iya. level Anda itu pernah saya baca bahwa level-levelnya adalah syariat, tarekat, hakikat, marifat. Dan yang paling tertinggi adalah marifat. Nah, Anda sekarang masih di level syariat, bertanya-tanya tentang Yesus yang adalah marifat dengan cara syariat. Kan gak logis begitu kan? Oh, jadi langsung ngomongin marifat gitu, Pak. Anda dulu Jangan ngomongin syariat. keilmuan Anda beranjak ke marifat di agama Anda. Begitu loh. Begitu alurnya. Jadi Anda masih di Oke, level dasar, secara- lalu bertanya-tanya dengan level dasar Anda terhadap perjanjian yang baru yang marifat. Gak logis itu, bro. Apa Anda suka begini aja setiap hari berdebat? Aku bacakan nggak dulu ada ini, Ustaz. gunanya? Nah, bentar Bu Rahma, bentar Bu Rahma. Saya senang banget nih masuk ke bab marifat. Ke bab marifat Iya ini dong, saya senang banget harus masuk ke itu bab. dong. Ya, coba jelasin bab marifat di dalam PB. Coba, saya pengen tahu ilmu suluknya PB. Yang paling umum ya, ciri-ciri marifat itu ya. Enggak. Jangan Aku ciri-ciri dalam marifat. aku dalam PB Bapak, kan Bapak dalam marifat. Marifat itu apa? Ya, pengenalan hati ya, hati mengenal di dalam hati ya, pengenalan akan ilahi itu dalam hati, begitu. Terus Kenali caranya dulu gimana di cara dalam mengenalinya? hatimu. Cara Jangan mengenalinya bertanya-tanya gimana? Anda dengan cara Cara mengenalinya gimana? Jangan saya ditanya. Sudah saya Loh, katakan kok sendiri tadi bahwa di jalan Kamu Anda yang ada ngomong, level-levelnya. kamu itu Ada kamu syariat, itu marifat saya tarekat, jenar. hakikat, marifat. Mana? Anda sudah jalani itu. Ya mana? Itu bahasa mana? Bahasa Arab apa bahasa Yunani? Loh, jangan saya ditanya. Seharusnya Anda Loh, kok- yang mencari sendiri di sana, di agama Anda. Kamu tadi yang ngomong PB itu marifat gimana sih? Anda di level mana sekarang? Kamu di level mana sekarang? Saya belajar di level marifatnya perjanjian baru. Saya Marifat belajar di perjanjian situ. baru sejak kapan? Sejak kapan ada perjanjian baru ada marifatnya? Marifat itu bukan bahasa Batak. Marifat itu bahasa Arab. Kamu jangan mengalihkan apa ini bahasa. seperti kita ini Gimana bangsa sih? ini. Saya nggak mengerti tentang marifat. Ada ya. nggak? Coba Ada nggak dulu. apa? Langkah-langkah Ini orang di gak waras. agama Ini Anda. orang gak waras. Syariat, Mana tarekat, ada marifat itu? Ada nggak? Mana ada marifat bahasa Batak? Marifat itu bahasa Arab. Saya Nggak ada menyelesaikan marifat bahasa pola Arab. pikir supaya Anda bisa mengerti. Begitu. Gimana cara mengenali Jangan marifat di melanggar dalam? Anda. Di mana mengenali marifat di dalam PB di mana? Coba. Yang Coba paling jelasin. umum, aku dalam Bapak Oh, dalam aku. paling Begitu umum. contohnya, paling umum itu. Oh, manunggaling kaulanun Gusti. Oh, Ya, sesat ya. lu. Itu sesat yang belum lu. belajar di agama Anda. oh Loh, ya kok udah. Lu yang ngomong tadi itu gimana sih? Lo kok nggak Lu tahu? yang ngomong itu tadi. Manusia. Emang manusia Yesus yang pernah mati di kayu salib. Anda Kalau yang mau harus membahas menggali marifat. Anda di agama Anda sendiri. Beranjak dulu Aku Anda Oh, dari jadi syariat nyalahin Anda. ke kita. Berjalan. Lu jangan yang bawa-bawa mentok tadi situ. marifat. Kayak kodok jalan Lu yang kebun. mentok, iya, lu yang mentok di PB. Lu yang kayak katak di dalam Ya, ingus. mari belajar. Marifatnya, ayo belajar. Ayo, tunjukkan Iya, marifat Yesus lu, tunjukkan. manusia berarti. Ya kenali dengan hati. Siapa yang emangnya bisa saya ajarkan hati Anda untuk mengenal yang ilahi? Ya kan harus ada yang mengalami Marah-marah, sendiri. Pak? Kenapa marah-marah, Pak? Ya muak dengan Apa, cara Bapak? tiap Naik hari berdebat gini-gini aja Tekanan terus. darahnya. Ya makanya Tensi jangan naik. kebanyakan makan babi. Kalau kebanyakan makan babi otaknya sengkle, marah-marah terus tiap hari. Kalian ini hobi aja berdebat tiap hari Kok gini hobi? aja nggak bosan. Lu yang hobi makan babi, kita mah gak suka makan Gak babi. ada hubungannya. Level Ada. keimanan Anda naikkan dulu. Iya. Ada marifat itu tidak makan babi. Itu marifat. Kan pengenalan hati. Orang udah suci, Kamu marifat bisa itu. mengajari Anda. Orang udah mengasingkan diri. Anda yang Kok kayak marifat gaji lu dalam masih makan pengenalan babi? gitu loh. Kok marifat masih makan anjing? Orang Minumnya minum tuak. Nggak boleh. Kalau ilmu marifat itu tidak boleh makan babi, tidak boleh makan saya anjing, ngomong sama tidak si boleh apa minum nih, Ustaz tuak. Alif ya? Gitu. Halo, Jadi harus tahu dulu marifat itu apa. Jangan bawa-bawa marifat ke sini tapi nggak paham. Ya, itu yang Anda kaji. Konsep marifat. Mari kita kaji Iya, bersama. Anda kaji makanya marifat. jangan Anda saya kebanyakan kaji makan marifat. babi. Begitu. Nih, dengerin ya. Berdebat-debat Orang marifat aja, itu tahu tidak depan. boleh makan babi, tidak boleh marah-marah. Orang marifat itu tidak boleh makan anjing, tidak boleh minum tuak. Itu orang marifat. Kelakuan lo itu Sejak nanti kita kapan aduk di ini.
Sejak Dibolehkan kapan di gospel ada maripat? Baru dengar ini saya di gospel ada Bukan, maripat. saya Di gospel menyesuaikan itu supaya bukan Anda paham maripat. itu di agama Kalau Anda di ada gospel, maripat. dengerin Agama kalau Anda, di bukan gospel, kenapa saya di menyamakan gospel aja. nggak ada maripat. Di gospel itu adanya maerot. Di gospel itu terus apa lagi tuh? Ayo kita jangan ribut Itu. dong. Kalau Ustaz, Gimana Ustaz, kita Ini mau orang tahu? yang datang-datang ribut orang ini. Gimana Ya sih kan bahas-bahas ribut tiap hari. maerot? Lu Variat, nggak usah variat, bawa-bawa ribut. maerot ke sini. Kalau di Kristen itu tidak maripat tapi maerot. Dengar lu. Makanya jangan buat- kebanyakan makan babi lu. Udah lo, sana lu pergi lu. Ustaz Alif, ya. Ustadz Alif, maripat. Sejak kapan Kristen ada maripat? Sebenarnya Dia kalau dia mau samakan, bahas Bang. mau bahas Dia maripat samakan. repot. Yesus Bapak itu dan sebenarnya Yesus berarti satu. benar-benar manusia. Dia mau bahas ini Yesus dan Udah, lanjut satu, lagi. itu dia. Silakan lanjut lagi, saya diam lagi ya. Iya. Bingung kalau gini ya. Harus mengontrol dong itu. Gimana kan? Nggak boleh Ya, itu di- emosi ya. Dia itu datang-datang langsung kayak gitu, Pak. Bapak dengar sendiri kan tadi. Iya. Kita lagi walaupun tertib itu loh. Bapak harus kalau ada yang udah tinggi ya Bapak ya rendah hati kan supaya semua bisa berjalan dengan baik. Jelasin. Nggak bisa, Pak. Kita harus di ini, Pak. Udah dijelasin juga nggak ngerti-ngerti malah nyalahin terus ke Islam. Kita di sini nggak ada nyari kesalahan, Pak. Udah lanjut Coba aja aja diskusi, kalau- silakan. Ya. Assalamualaikum. Ya, Ya udah. pasti udah nonjok-nonjokan ini. Waalaikumsalam. Enggak, Ya udah. cuma mau tanya ini suara tadi ini saya bingung. Kok Marifat digandengkan dengan PB? Masuk dari mana itu Marifat gandengan dengan PB? Itu yang saya bingung tadi tuh. PB kok bisa dijadikan Marifat? Ah, Cocokologi, Pak. Cocokologi. memang. Ini dia Iya. ambil itu Bapak dan Yesus satu. Itu yang diambil. Aku dan Bapak satu surga aja. Sama-sama di surga satu. Semua kalau masuk surga jadi satu. Mhm. Bukan satu tubuh. Ya, panas dia dengar narasi Ustadz Yusuf, Ustadz Alif, jadi dia naik, kasihan. Itu sudah. Iya, aku sih bahasannya yang logis aja. Makanya tadi kalau yang tidak bisa dimengerti ya udah nggak usah dibahas. Kan saya tidak paksakan. Kalau membahas tentang sesuatu yang di luar jangkauan, bener nggak Pak Simon? Benar. Ya kalau kita ini kan juga belajar terus ya kan. Nanti kita mati baru langsung tahu. Oh kayak gini ya gitu kan. Iya. Jadi kalau contohnya saya yang belum memaham sampai sana ya jangan marah-marah saya. Itu bukan penginjil, itu bukan sesuatu untuk menarik orang, nggak bisa. Diberikan pemahaman, pengertian, ya. Ya udah. Sudah dibahas Bang Swaib tadi bahwa aku dan Bapak itu satu, itu dia tambah itu diedit dikasih satu. Itu bahasa originalnya nggak ada di situ, aku dan Bapak satu itu nggak ada. Itu bahasa originalnya cuma aku dan Bapak itu aja, cuma ditambah diedit sama lain. Tadi udah dibahas Bang Swaib. Ya, aku Ya di mungkin dalam kasih mereka kesempatan Pak Simon deh nanya-nanya sama Bu Rahma, barangkali ada yang mau ditanyakan. boleh tadi Pak kan kalau mau bertanya. Ya. Kira-kira Nabi Muhammad itu dia kan nabi terakhir ya, dia percaya. Ya kan? Halo, Bu Rahma. Iya betul. Iya. Bu Dia Rahma, kan dipercaya sebagai sambut Bu nabi Rahma. Tadi udah siap. Oke, dia nabi terakhir. Tujuannya kan manusia ini udah. Sekarang saya mau tanya, apakah Ibu percaya juga kalau memang manusia ini sudah jatuh dalam dosa karena pelanggaran dari manusia pertama Adam dan Hawa? Percaya nggak? Percaya nggak? Kenapa? Gimana Pak Simon? Jatuh dalam dosa. Loh, Ya. kita nggak seperti itu pemahamannya. Nggak seperti Ibu itu Rahma tahu nggak? pemahamannya. Sekarang hari ini hidup ini cenderung melakukan dosa atau cenderung melakukan kebaikan itu karena efek daripada manusia pertama yang udah jatuh dalam dosa. Nggak ada kita seperti itu Pak. Nggak ada kita mau meyakini bahwa Adam itu yang membawa dosa. Enggak, dia sudah diampuni kok dosanya oleh Allah. Dia memohon pengampunan, Allah memberi ampunan, ya sudah.
itu kalau kita masalah di Islam itu Pak, dosa itu ya kalau kita bertobat Allah Maha Penerima. Ya jadi nggak ada seperti yang pemahaman Bapak bahwa ada dosa waris dari Adam, nggak ada. Dan Kalau masalah kecenderungan, tergantung dia mau memilih jalur yang mana, mau jalan yang sesat atau jalan yang baik gitu, Pak. Memberi Ya, kita ini surga dan untuk neraka. baik lanjut ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Itu kepada Rasulullah khataman Nabi. Silakan Pak. Terus Pak, apalagi? Ya Ustadzku. Ya, tanya sama Ustadzku itu. Apalagi Pak? Bisa membawa orang ya, atau bisa membawa orang untuk bisa masuk surga gitu. Ya, suaranya tadi putus Pak. Bisa mengajak dengan ajaran yang disampaikannya. Iya. Kalau Bertanya mah nggak pakai beban, Mbak, santai aja kok, malah suaranya jadi hilang ini. Putus-putus. mungkin jaringan saya ini di Papua, di pegunungan, mungkin jaringan. Oh, naik gunung lagi Pak, mendaki lagi. Jalan-jalan di Papua, supaya tahu. Awas KKB. Jauh sekali Pak ya. Yang menjadi pertanyaan Oke, itu di yaudah. kekristenan Pak. Karena apa ya? Yesus itu ada katanya gini, dosamu sudah diampuni, ya kan? Berarti dia bisa mengampuni dosa tanpa dia harus mati disalib gitu loh. Maksudnya gimana itu Pak? Bisa mengampuni tapi dia harus mati juga, kan aneh itu konsepnya. Coba ditanggapi aja Pak itu sedikit. Pak, nggak dengar ya Pak ya? Saya ulang ya Pak. Hilang ini suaranya Bapak ini. Ini suaranya besar sekali. Kan Yesus itu katanya dosamu sudah diampuni. Nah, artinya ada pengampunan dosa kan. Nah, kenapa pula teman-teman Kristen meyakini bahwa Yesus yang menjadi penebus dosa gitu loh. Padahal dosa itu bisa diampuni tanpa matinya Yesus di tiang salib. Maksudnya gimana itu Bang? Coba dijelaskan. Kita melihat juga konteksnya gitu kan. Jadi Yesus itu gitu kan kepada, karena contohnya Yesus ini memang jelasin agak keberadaan Yesus Putus-putus Pak. Coba bergeser Pak, sedikit bergeser, coba ke kiri atau ke kanan. pohon yang satu ke pohon yang lain ini Bu. Iya. Ya boleh Pak. Hati-hati jatuh. Ya. Seperti Yesus itu kan Tuhan, itu kan? Aduh, Ya kan? suaranya hilang. Ada dua masalah dosa gitu kan. Ada yang namanya dosa keturunan. Halo. Ya, lanjut Pak. Jadi ada dua macam dosa, yaitu dosa keturunan dari Adam pertama, kemudian ada namanya itu disebut nature sin nature, kemudian namanya sin habit, itu kan dosa karena kebiasaan, itu kan. Sin nature itu artinya dosa itu karena manusia sudah jatuh bilang kemudian Allah, manusia nggak bisa komunikasi dengan Tuhan karena dosa, karena Tuhan itu kan kudus gitu, nggak bisa datang kepada Tuhan dengan kita masih itu namanya dosa keturunan gitu. Nah Yesus datang untuk menyelesaikan yang namanya dosa keturunan, sehingga Yesus berkata bahwa dosa mau sudah diampuni, itu dia berbicara tentang bagaimana habit ya, dosa habit ya, kebiasaan sudah mencuri, sudah membunuh, sudah berzina, itu namanya kebiasaan dosa karena hasil daripada roh kita yang
sudah berdosa itu kan, karena kami mempercayai bahwa kami hidup ini kan tidak mungkin langsung plong dari keturunan ya kan. Nah, semua orang yang punya keturunan Adam yang pertama itu, maka dia sudah dalam dosa. Nah, dosa itu, jadi konteksnya Yesus berbicara itu adalah dia dan memberikan pengampunan dosa kebiasaan itu kan, itu kan gitu. Tetapi dosa yang diselesaikan di atas kayu salib, penebusan adalah dosa dikembalikannya manusia tadinya hilang kemuliaan Allah karena sudah jatuh dalam dosa, ya kan? Itu digantikan, sehingga kalau di Yohanes pasal 1 gitu, pasal Tapi 3. kan itu, Bang, sebentar baru bertanya ya. Silakan sebentar bertanya. Tapi gini, Yesus itu kan keturunan Adam juga karena Maria kan manusia. Jelasin ya. Oke, ya. Oke, memang Yesus itu dia itu lahir dari kandungan Maria, itu kan. Tetapi perlu diingat bahwa Yesus bukan keturunan Adam yang pertama, itu. Kenapa? Karena ketika Yesus itu dilahirkan bukan hasil hubungan dari Yusuf dan Maria, gitu. Karena mereka baru bertunangan, kemudian ini loh, Roh Kudus datang itu mereka masih bertunangan, itu. Nah, orang di sana itu benar-benar kalau mereka nggak Sudah Pak, sakit kepalaku Pak, sudah. Ya? Pak, itu Yesus keturunan Adam tapi bukan pertama, sudah. Nggak usah Pak. Oke. Aku lebih baik paham aja. Silakan bertanya Pak. Pusing kepalaku Pak kalau begitu berbelit-belit. Berpaham karena Silakan Pak kalau ada mau ditanyakan. kan. Iya, sakit kepalaku Pak, dengar itu. Jangan sakit Bagaimana itu dia katanya? Makanya Gini, Yesus kan keturunan Adam. Yesus keturunan Adam yang apa ya?